Banyak usaha yang berhasil berawal dari satu hal sederhana, yaitu kemampuan melihat peluang di sekitar kita. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana inspirasi bisa tumbuh menjadi peluang kewirausahaan yang nyata. Inspirasi tidak muncul begitu saja. Biasanya, inspirasi lahir ketika pengetahuan, pengalaman, ingatan, dan pendidikan kita saling terhubung. Apa yang pernah kita pelajari dan alami akan membentuk cara kita membaca situasi di sekitar. Karena itu, dua orang bisa melihat masalah yang sama tetapi menghasilkan gagasan usaha yang berbeda. Ada orang yang memandang masalah sebagai hambatan. Ada juga yang langsung melihatnya sebagai kesempatan untuk membuat solusi. Saat seseorang mencoba menyelesaikan masalah sehari-hari, disitulah kreativitas mulai bekerja. Dari solusi yang sederhana pun, inovasi bisa lahir dan berkembang menjadi ide bisnis yang bernilai. Secara umum, sumber inspirasi kewirausahaan bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri kita sendiri, seperti pengetahuan, pengalaman, intuisi, dan cara berpikir pribadi. Faktor eksternal datang dari luar, seperti masalah yang belum terpecahkan, kesulitan sehari-hari, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Kadang dorongan terbesar justru muncul saat kita melihat orang lain membutuhkan solusi yang lebih baik. Jadi inspirasi usaha bisa dimulai dari apa yang kita miliki di dalam diri, lalu dipertemukan dengan persoalan nyata di luar sana. Sekarang apa yang dimaksud dengan peluang? Peluang adalah kesempatan yang muncul dari inspirasi, ide, atau momen tertentu yang bisa dimanfaatkan. Kesempatan ini bisa hadir dalam kehidupan sehari-hari, lalu berkembang menjadi aktivitas usaha atau bisnis. Dalam arti sederhana, opportunity adalah kesempatan yang kemudian berkembang menjadi ilham, lalu berubah menjadi ide yang bisa dijalankan. Jadi peluang bukan hanya sesuatu yang terlihat menarik, tetapi sesuatu yang bisa ditangkap, diproses, dan diwujudkan menjadi nilai. Semakin peka seseorang melihat kesempatan, semakin besar kemungkinan ide itu berkembang menjadi usaha nyata. Sumber peluang usaha yang pertama bisa datang dari diri sendiri. Misalnya dari hobi yang sudah sering kita lakukan. Selain hobi, keahlian, pengetahuan, dan pendidikan juga bisa menjadi modal awal untuk menemukan ide usaha yang cocok. Komitmen, konsistensi, dan rasa suka terhadap pekerjaan juga penting, karena usaha biasanya tumbuh lebih kuat saat dijalankan dengan kesungguhan. Peluang juga bisa datang dari lingkungan sekitar kita. Ada yang terinspirasi dari usaha orang tua, ada juga yang belajar dari kebiasaan di rumah dan aktivitas di lingkungan tempat tinggalnya. Ketika kita sering mengamati orang-orang di sekitar, kita mulai melihat kebutuhan, pola belanja, dan kebiasaan yang bisa dijadikan ide bisnis. Contohnya, lingkungan yang ramai pelajar bisa memunculkan ide usaha makanan hemat, jasa print, atau perlengkapan belajar. Artinya peluang usaha seringkali tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Kita hanya perlu lebih peka untuk melihatnya. Semakin teliti kita mengamati diri sendiri dan lingkungan, semakin banyak peluang yang bisa ditemukan. Selain dari diri sendiri dan lingkungan dekat, peluang usaha juga muncul karena adanya perubahan. Perubahan global bisa mengubah cara orang bekerja, belajar, berbelanja, dan berkomunikasi. Perubahan lingkungan sekitar juga penting, karena kebiasaan masyarakat terus bergerak mengikuti kondisi yang ada. Aturan pemerintah yang baru kadang membuka kebutuhan baru sekaligus menciptakan ruang bagi jenis usaha tertentu. Musim pun bisa melahirkan peluang. Kebutuhan orang saat musim hujan tentu berbeda dengan saat cuaca panas. Begitu juga dengan perubahan gaya hidup. Saat orang mulai lebih peduli pada kesehatan, pola makan, dan kebugaran, pasar ikut berubah. Dari situ bisa muncul ide usaha seperti makanan sehat, minuman rendah gula, perlengkapan olahraga, atau layanan pendukung gaya hidup sehat. Jadi setiap perubahan sebenarnya membawa sinyal. Bagi wirausahawan, sinyal itu bisa dibaca sebagai peluang. Sumber peluang berikutnya datang dari konsumen. Justru dari merekalah kita sering mengetahui kebutuhan yang benar-benar nyata. Keluhan pelanggan bisa menunjukkan apa yang belum berjalan dengan baik.
Saran dan permintaan khusus juga penting, karena di sana sering terlihat keinginan pasar yang lebih spesifik. Harapan dan impian konsumen bahkan bisa menjadi dasar lahirnya produk atau layanan yang sama sekali baru. Selain konsumen, gagasan orang lain juga bisa memicu inspirasi. Kita bisa belajar dari ide teman, pelaku usaha lain, atau inovasi yang sudah lebih dulu muncul di tempat berbeda. Informasi yang kita peroleh juga sangat berharga, misalnya tentang produk baru, tren pasar, atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Kalau informasi itu dibaca dengan cermat, kita bisa menemukan celah untuk menghadirkan solusi yang lebih tepat. Intinya, semakin dekat kita dengan konsumen dan informasi pasar, semakin besar peluang kita menemukan ide usaha yang relevan. Tidak semua peluang berakhir menjadi usaha yang berhasil. Banyak peluang justru gagal dimanfaatkan. Salah satu penyebabnya adalah terlambat mengambil keputusan sehingga momentum yang tepat sudah lewat. Peluang juga bisa gagal ketika survei atau pengamatan yang dilakukan tidak akurat. Akibatnya, kita mengira pasar membutuhkan sesuatu, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ada juga peluang yang akhirnya diambil orang lain lebih dulu karena kita terlalu lama ragu. Selain itu, tanpa strategi dan konsep yang jelas, ide yang bagus akan sulit berkembang menjadi usaha yang terarah. Jadi, peluang bukan hanya soal menemukan ide, tetapi juga soal bertindak tepat waktu dan menyiapkannya dengan matang. Setelah peluang ditemukan, langkah berikutnya adalah memberdayakan dan mengembangkannya agar menjadi usaha yang lebih kuat. Salah satu cara yang sering digunakan adalah ATMI, yaitu amati, tiru, modifikasi, dan improvisasi. Amati berarti memperhatikan usaha, produk, atau kebiasaan pasar dengan teliti. Tiru bukan berarti menyalin mentah-mentah, tetapi mempelajari hal baik yang sudah terbukti berjalan. Lalu modifikasi dilakukan dengan menyesuaikan ide itu agar lebih cocok dengan kebutuhan pasar yang kita sasar. Improvisasi berarti menambahkan sentuhan baru agar usaha kita punya ciri khas dan nilai tambah. Selain ATMI, ada strategi seperti make it better, yaitu membuat produk yang sudah ada menjadi lebih baik. Ada juga make it one, lalu menjadi spesialis pada bidang tertentu, atau menggunakan pola cloner dengan tetap memahami batas etika usaha. Yang penting, setiap pengembangan harus tetap memperhatikan hak paten dan haki, agar usaha tumbuh secara aman dan bertanggung jawab. Jadi, peluang usaha bisa datang dari diri sendiri, lingkungan, perubahan, konsumen, gagasan orang lain, dan informasi yang kita temukan setiap hari. Keberhasilannya bergantung pada kepekaan melihat masalah, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan mengembangkan ide menjadi usaha yang bernilai. Kalau kalian mulai lebih peka terhadap keadaan di sekitar, ide usaha yang baik bisa muncul dari hal-hal yang tampak biasa. Semoga pembahasan ini membantu kalian melihat bahwa peluang kewirausahaan bukan sesuatu yang jauh, tetapi dekat dengan kehidupan sehari-hari.